Lebih dari 2.200 pinjol ilegal telah ditutup oleh Satgas OJK sepanjang 2025. Selain itu, Satgas OJK juga telah menutup 354 aplikasi investasi ilegal yang merugikan masyarakat. Aplaus dulu dong. Aplaus itu tepuk tangan ya. Dan kata Satgas, kasus yang paling banyak terjadi itu di Pulau Jawa. Lalu pertanyaannya, kenapa sih OJK harus tutup pinjol ilegal? Yuk kita bahas. Berdasarkan laporan Tempo, yang namanya pinjol ilegal punya rentenir digital yang sewenang-wenang. Dan platform pinjaman online ilegal tersebut menyasar kaum muda yang belum punya penghasilan tetap, dan ini bikin Indonesia punya masalah ekonomi di para pengusahanya. Jadi, secara singkat, laporan dari Tempo adalah kredit macet pinjaman online didominasi oleh Gen Z. Lalu, kredit macet pada Gen Z juga meningkat lantaran literasi keuangan yang juga rendah, dan konsumen didorong untuk berutang melalui fasilitas pay later. Makanya, aku udah ajarin yang namanya konsep rumah sebelum ambil pinjaman di video tentang financial check up, dan sebaiknya kamu nonton serta share video tersebut kepada teman-teman kamu yang ambil pinjaman online agar nantinya tidak terjebak hutang pinjaman online. Dan yang paling parah nih dari kasus pinjaman online ilegal adalah penagih hutang yang terus melakukan penagihan meski pinjaman sudah lunas. Makanya di konten-konten punya Andre Tuan, kita selalu untuk mempromosikan pinjaman online yang resmi dan legal OJK karena aturannya sudah jelas, dan kalau mereka itu bermasalah, kita bisa lapor ke OJK di kontak berikut. Dan yang legal-legal tersebut akan ditindak oleh OJK. Nah, pada video kali ini aku akan kasih salah satu rekomendasi pinjaman online ilegal yang terbukti cair di 2026 dengan syarat yang mudah dan tentunya sesuai ketentuan dari OJK. Nah, apa aplikasinya? Yuk kita bahas. Oke, jadi layar handphoneku teman-teman bisa lihat di sini, namanya adalah EasyCash. Di mana berdasarkan statistik yang aku dapatkan, yang namanya aplikasi EasyCash sudah menyalurkan hampir 100 triliun kepada 10 juta orang. Artinya, kalau kamu ambil pinjaman di EasyCash, kamu bisa dapatkan pinjaman rata-rata dana itu sampai 10 juta. Tertarik? Yuk kita bahas. Jadi, aku pribadi udah dapat limit 58 juta dan ada diskon bunga 50%. Dan kalau limit kamu masih kurang, kamu bisa ajukan dengan upload beberapa data seperti email, kartu kredit, NPWP, dan juga BPJS. Dan di sini aku mau disclaimer dulu, kalau waktu pertama kali aku download EasyCash, itu dapat limit 11 juta, dan naik terus secara otomatis sampai limit yang paling baru adalah 58 juta. Jadi, nggak perlu upload data sama sekali, dan kita tetap bisa dapat limit yang tinggi. Oke? Baik, kita lanjut bahas. Untuk pinjaman EasyCash, aku dapat limit maksimal 58 juta dan itu udah transparan banget. Kita tinggal pilih cicilan dan juga tenornya. Mana yang paling sesuai dengan kemampuan, dan dalam hal ini kita bisa lihat kalau 12 kali cicilan, tagihan tiap bulan 8.359.000. Lalu kalau 9 bulan 9.986.000, 6 bulan 13.220.000, dan 3 bulan 22.883.000. Nah, di aplikasi EasyCash ini terkadang bisa kasih yang di luar dengan batas kemampuan kita, dan oleh karena itu kita harus self-assessment diri sendiri. Apakah mampu untuk bayar tagihan tiap bulan? Atau kalau tidak mampu, ya jangan dipaksakan. Aku tadi udah sharing, ada yang namanya konsep rumah sebelum ambil pinjaman. Videonya di sini, linknya ada di deskripsi.
Lalu kita coba ubah jumlah pinjaman jadi 30 juta, tempo 12 bulan, cicilannya 4.323.000, 9 bulan 5.164.000, 6 bulan 6.836.000, dan 3 bulan 11.833.000. Lalu, untuk pinjaman yang rata-rata didapatkan oleh pengaju pinjaman di aplikasi EasyCash, tadi aku udah sebutkan yang 10 juta. Nah, kalau 10 juta ini tentu nominal yang aman bagi mayoritas orang, dan kalau kamu tertarik untuk download EasyCash bisa di Play Store, Apple Store, atau pakai link yang ada di deskripsi. Jadi, untuk tempo 12 bulan, cicilannya 1.439.000, tempo 9 bulan 1.720.000, tempo 6 bulan itu 2.276.000, dan tempo 3 bulan 3.939.000. Nah, itulah dia sedikit pembahasan kita tentang bahaya pinjol ilegal dan kenapa kita harus pakai pinjol legal. Udah aman, transparan, dan kalau ada masalah, kita bisa minta bantu untuk OJK jadi mediator. Lalu, kalau kamu pengen cari referensi lain, aku udah upload rekomendasi pinjaman online bunga rendah di video ini, linknya ada di deskripsi. Oke, semoga videonya bermanfaat dan sampai jumpa di video yang berikutnya. Bye!